jangan sampai begini ya, ada yang orasi-orasi bunuh Jokowi lah ya. Ingat ini kepolisian secepatnya itu harus dicari orang-orang kayak gitu. Harus ditangkap orang-orang kayak gitu. Ini orang-orang Wahabi, ini orang-orang bibit-bibit PKI ini. Nah, silakan kalau Anda ingin mau perang saudara sama masyarakat mendukung Jokowi. Siapa yang bilang itu orasinya bunuh Jokowi? Maksud Jokowi, ayo. Polisi cepat tangkap ini orang-orang kayak gini. Orang-orang kayak gini perlu dihabisin semua ini. Kayak gini ini. Ini pemicu ini. Siapa yang bilang ini tadi orasi bunuh Jokowi, ayo siapa? Harus dicari ini grupnya itu. Pokoknya kroninya ini mau bunuh presiden. Yo silahkan ayo. Polisi cepat tangkap itu. Kurang ngajar ini orang-orang kayak gini. Ingin mengacak-acak Indonesia ini. Babi wis sing arep golek ning Jokowi kuwi. Bener, Pak. Menungso kuwi. Ah iya. Nek menungso pikirane ora kaya ngono kuwi, duwe akhlak budi pekerti. Babi sing arep golek ning Jokowi kuwi. Nah, cancuk kuwi. Nah itu Pak Polisi, Pak Kapolri, dan Pak TNI. Ada tuh Baik namanya, Baik. Itu demo mukul-mukul gambar presiden di depan orang banyak, mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar itu. Itu kok dibiarin aja itu. Tunggu Pak, tenang aja. Tolonglah Pak Polisi, amankan orang-orang kayak gitu. Arogan kali kayak gitu tuh, amankan aja itu. Nah, kalau memang aman, negara pilih aman itu harus diamankan. Jangan sampai nanti pendukung Jokowi sama yang anti Jokowi perang. Itu nanti ujung-ujungnya itu pendukung Jokowi sama anti Jokowi bisa perang itu. Nah itu tadi ada TikToknya tuh, nama Baik. Tuh, pakai kopiah haji, baju putih, mukul-mukul gambar itu. Tolong Pak Kapolri, atasi itu. Udah Pak Anies, Pak Ganjar, diterima saja kekalahannya itu, udah diterima. Iya, Pak. Gak usah yang bicara begini begitu percuma, karena bicara begini begitu yang menilai rakyat. Rakyat di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu menilai. Siapapun di situ yang mencalonkan presiden, rakyat itu menilai. Makanya Pak Anies, Pak Ganjar waktu debat itu ngapain? Pak Anies, Pak Ganjar menilai Pak Prabowo 5-11. Makanya ya kalau berdebat itu bicaranya yang baik-baik, karena penonton ini banyak, penonton rakyat ini menonton, yang menilai banyak. Makanya jadi seseorang jangan merendahkan orang lain. Benar, Pak. Kalau orang merendahkan orang lain berarti kita yang rendah. Nah itu Pendukung 01 memaksa pengen menang. Ampun, pengen menang. Sabar Bu, padahal Pak Anies sebentar lagi dilantik itu oleh Abah Aos jadi Presiden Mahdi atau Presiden di atas awan. Banyak Pak Anies mampu jabatannya, Presiden Mahdi, Presiden KTP angin taber KTP, Presiden apalagi tuh? Oh, Pak Anies, terlalu banyak jabatan Bu, Pak Anies nih. Presiden Imam Mahdi, Presiden angin tanpa KTP, Presiden TikTok. Lupa saya, Presiden TikTok Bu. Udah, tenang. Bahagia Ibu ya, Presiden TikTok, Pak Anies, lupa saya tadi. Presiden Kadrun. Gua nggak pernah bilang gua orang yang pinter, tapi gua bilang gua orang yang waras. Karena kalau orang yang waras ya mencerna segala sesuatunya pakai logika, pakai akal sehat. Jadi kalau orang yang waras kayak gua nih, pendukung 02 nih pada waras, ada orang yang ngomongnya ngedabrus, ngelantur, ngelindur, ngaco, halusinasi, kita nggak bisa terima itu, kita nggak berontak pikirannya karena menurut kita nggak masuk di akal gitu loh. Itulah orang-orang yang waras. Iya. Ya, jadi kalau lo kan 01 atau 03 nih samanya kan 11-12 kan, pinter, cerdas gitu kan, ya silahkan. Tapi kalau kita orang-orang yang waras sih, yang nggak mau stres gitu, kita tuh kalau ada omongan apa tuh kita telaah dulu nih, ini masuk di akal nggak ya, ini bener nggak ya gitu. Kalau lo kan kagak, ngomong ini telan, ngomong itu telan, kembung mencret lama-lama. Pinter. Umat Muslim, umat Hindu atau apapun, kalau saya sudah masuk di timnya Pak Anies, kenapa Anda tidak bergabung? Woi, Pret ngalur ngidul. Saya orang Muslim.
Terus kalau kamu bergabung di timnya Anies emang kenapa? Nggak ngaruh kan? Emang kamu siapa? Orang nggak ada pengaruhnya juga kok. Orang nggak penting. Nggak. Saya dari kemarin ya, dari setahun yang lalu, bukan setahun yang lalu, sejak Anies kampanye itu, sejak 2014 saya mendukung Bapak Jokowi sampai 2019. Saya jujur aja, waktu Bapak Jokowi melantik Anies jadi menteri itu saya nggak suka sebenarnya. Kemudian Anies jadi gubernur, apalagi sampai mencapres. Setahun lebih awal dia kampanye, ngapain saya mendukung orang itu? Emang kalau kamu bergabung dengan tim Anies, terus kamu jadi ketua tim pemenangannya Anies, emang kenapa? Nggak ngaruh. Saya tetap aja kok, pemilu tadi 2024 saya tetap mendukung Pak Ganjar kita. Walaupun kalah ya enggak apa-apa. Yang jelas saya tidak mendukung Anies. Kamu ngajak-ngajak orang seolah-olah kamu itu orang penting di negara ini. Udah tuh, gimana dukungan kamu yang katanya capresnya prestasinya mendunia, ijazahnya katanya jelas, terus apa piagam penghargaannya begitu banyak dan sebagainya. Nah, gimana? Kalah juga kan? Udah lah, tuh kamu hubungin aja tuh si Parlo, Kemes, Bunda Ana atau siapa tuh, Pila Elpa tuh. Nah, rundingan aja kamu di sana itu. Cie, berdemo ya? Hah, ketok mana susah? Hah, lo, beras je kuat tuku, ya. Goje iso ngopi, ketok mana susah, reso tuku ya. Oh. 17.000 tak tuku. Piye to? Demo apa semua demo ke? Halo guys, dari video Bapak ini kita ketahui bahwa para pendemo itu menggunakan atas nama rakyat Indonesia hanya untuk menguatkan posisi mereka. Karena posisi mereka akan tetap lemah kalau mereka mengatakan mereka pendukung dari paslon yang kalah. Karena kebetulan nih kan dari KPU belum ada pengumuman siapa pemenangnya. Jadi sekarang rakyat Indonesia masih terbagi dua bagian. Satu yang 58%, satu lagi yang 42%. Jadi untuk para pendemo yang mengatasnamakan atas nama rakyat Indonesia, tolong sebutkan identitas kalian, alias contohnya yang saat demo, kami mewakili rakyat Indonesia yang 42%. Kan langsung jelas, jadi saya tidak perlu komplain. Karena kalau kau mengatakan kami mewakili rakyat Indonesia, ya saya harus komplain karena saya merasa kalian tidak mewakili saya. Dan kenapa saya mengatakan tidak mewakili saya? Karena saya bingung apa yang kalian tuntut. Contohnya, kalian menuntut Pak Prabowo, menuntut kemenangan Pak Prabowo. Ya, yang kalian demo itu Pak Prabowo, bukan Pak Jokowi. Contohnya ya, kalian demonya ke Pak Prabowo nih. Bilang ke Pak Prabowo, Pak Prabowo kamu resign aja, kita nggak terima kalau kau menang. Nanti biar dilakukan pemilihan ulang lagi. Tinggal bilang kan, bilang ke mereka dia. Demonya ke dia, bukan ke Pak Jokowi, karena capresnya dia. Kalau kalian menuntut masalah kecurangan, kenapa demo ke Pak Jokowi? Demonya ke KPU sama Bawaslu. Apa guna Bawaslu? Bawaslu itu pengawas pemilu. Harusnya yang didemo itu karena dia itu mandiri, independen, bukan di bawah pemerintah. Apa aja kerjaan kau? Kenapa terjadi kecurangan? Bisa kalian ngomong seperti itu? Masalah konstitusi lagi. Yang kalian demo itu ke MK, bukan ke Pak Jokowi. Ya, MK yang tanda tangan sehingga Gibran lolos untuk jadi cawapres. Kalau yang kalian tuntut itu hanya karena anak Pak Jokowi ikut mencalonkan diri jadi cawapres, tetap tergantung ada nggak parpol yang akan mengusungnya. Ya kalau nggak ada parpol yang mengusungnya nggak bisa. Karena kalian harus ingat, posisinya Pak Jokowi dengan Pak SBY itu berbeda. Pak Jokowi itu tidak punya partai, Pak SBY itu punya partai. Dia pembina partai dan anaknya ketua partai. Tapi anehnya yang kalian tuntut mundur itu Pak Jokowi. Ya mungkin kalian punya ide, kalau Pak Jokowi mundur, kalian bisa menuntut
diulang pemilihan umum. Ya mungkin kalau diulangnya kan bisa kalian katakan, Pak Prabowo, kau nggak boleh ikutan lagi ya. Nah, yang maju untuk pemilihan ulang adalah 2 paslon. Mungkin seperti itu. Ya, who knows? By the way, negara kita negara demokrasi, siapapun bebas berpendapat asalkan sopan. Ini narasi saya, ini opini saya, pastinya ada pro dan kontra.